Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi mengenai dunia bisnis nih. Siap! Tapi sebelumnya kita mau ngenalin dulu channel ini tuh apa sih, barangkali ada yang baru nonton channel ini. Jadi channel Kebun Desain ini merupakan channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia grafis. Dan channel Kebun Desain ini merupakan dari bagian studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai desain grafis, mulai dari desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan cetakannya juga kita ada. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pesan desain logo, desain kemasan, ataupun yang lainnya desain-desainan, serta cetaknya, bisa langsung WA nomor yang ada di deskripsi kayak gitu ya. Oke, ada informasi menarik apa nih di hari ini? Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang ini nih. Jadi ada satu wanita yang jualan produk ramah lingkungan. Mantap. Headline-nya seperti ini. Top, wanita ini raup belasan juta dari produk ramah lingkungan. Kok bisa? Silakan dibaca di Detik Finance ya untuk lebih detailnya. Oke, jadi era-era yang sekarang ini mulai banyak sampah tuh ya di mana-mana. Ya, isu-isu lingkungan udah mulai mencuat ya. Jadi wanita ini mulai mengangkat isu lingkungan untuk dijadikan sebuah produk. Wanita ini bernama Resti. Asal Yogyakarta, mengembangkan bisnis produk ramah lingkungan. Bisnisnya dinamakan Rumput Ilalang. Bisa dicek di webnya rumputilalang.id yang sudah berjalan selama 3 tahun katanya. Udah lama juga ya? Kita jelaskan produknya nih ya. Ada 3 produk unggulan yang dia miliki, yaitu cotton pad yang berfungsi sama seperti kapas, korek kuping, bambu, dan sikat kayu. Dia mengatakan tak banyak orang yang mengetahui bahwa pembuatan 1 kg kapas membutuhkan 20.000 liter air. Wow, ternyata bikin kapas itu 1 kilo 20.000 liter air, Ya berarti kan dalam artian kalau misalnya kita mau bikin produksi kapas banyak, itu akan mempengaruhi ketersediaan air di masa mendatang. Iya. Iya nggak sih? Cotton pad yang ia biasa gunakan, cotton pad yang ia biasa gunakan selama 4-6 bulan tergantung intensitas penggunaan dan masa akhir penggunaan cotton pad ini mudah didaur ulang dengan cara dipotong kecil-kecil dan dikubur. Unik juga nih ya. Sementara itu untuk korek kuping bambu juga merupakan alternatif dari korek kuping plastik katanya. Gagangnya terbuat dari batang bambu yang kokoh dan masing-masing ujungnya bisa dilapisi kapas. Nice. Kami salah satu pionir yang mempopulerkan penggunaan reusable cotton pad. Mantap. Jadi bisa digunakan ulang. Iya. Komitmen kami terus mengembangkan produk untuk packaging ramah lingkungan yang bisa dipakai berkali-kali, recycle mungkin, jadi bisa mengurangi untuk air itu ya. Karena kan bisa digunakan berulang-ulang. Tapi gimana ya menggunakan berulang-ulang, kotor nggak tuh? Kan bisa di recycle katanya. Kalau udah rusak bisa daur ulang ya. Lebih mudah mungkin kayak gitu. Dia mengatakan mayoritas produk ramah lingkungan itu dibuat dengan menggunakan produk lokal dan berberdayakan pengrajin sekitar katanya. Saat ini dia sudah memiliki pegawai tetap dan 8 orang reseller. Fokus kami di tahun ini meningkatkan intensitas riset lapangan untuk membuat produk-produk ramah lingkungan. Iya sih, yang namanya produk ramah lingkungan itu adalah kita benar-benar harus terus riset. Iya, apalagi dengan isu yang sekarang, terus pengetahuan warga, kesadaran warga untuk itu juga bisa jadi bahan pertimbangan ya. Harus diriset juga kayak gitu, kebutuhan mereka tuh apa sih sebetulnya supaya bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Betul sekali, gitu, apalagi isu-isu sampah nih. Tak hanya produk yang ramah lingkungan, pihaknya juga menggunakan kemasan bebas plastik. Wah, keren nih. Dan dapat digunakan kembali seperti kertas, kaleng, dan lain-lain. Selain itu, dia juga aktif membagikan konten mengenai isu-isu lingkungan di media sosialnya. Harapannya, kata dia nih ya, dengan konten edukasi yang kita bagikan sosial media, lebih banyak orang terinspirasi untuk mengubah gaya hidup mereka, yang juga berdampak terhadap keberlangsungan bisnis Rumput Ilalang ID. Silakan dicek aja Rumput Ilalang ID. Nah, untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan ini memiliki tantangan yang cukup berat ya, jelas lah. Apalagi produknya harus melawan eksistensi produk sekali pakai yang sudah sering digunakan di masyarakat. Iya. Pasti berat banget. Kadang hal yang baru yang tidak biasa dan tidak praktis lebih sulit diterima, apalagi berhubungan dengan kebiasaan.
karena habit sih ya. Kalau Iya. misalnya memang kita udah biasa sekali pakai udah gitu. Apalagi kayak sedotan ya. Mm-mm. Sedotan sekali pakai. Tapi kan sekarang ada beberapa restoran ternama mulai menggunakan sedotan yang besi Iya. tuh. Yang stainless ataupun yang bambu itu udah mulai pada pakai tuh. Dan cuman ya tadi musuhnya itu kita karena udah seneng banget dengan hal yang praktis. Jadi nggak peduli tuh mau itu nantinya jadi sampah atau enggak. Yang penting praktis. Nah ini masih perlu edukasi nih yang kayak gini, kayak gitu. Nah, Revi mengatakan bisnisnya itu bisa meraup omset hingga belasan juta rupiah. Untuk modal awalnya nih, kalian pasti cengang banget, 200.000. Kata siapa? 200.000 tidak bisa menghasilkan belasan juta. Ini bisa nih. Bisa ya. Jadi seharusnya nggak ada alasan buat, aduh nggak punya modal, aduh nggak punya nih. Modal kalian itu bisa mulai dari ide, kemudian dari ide ditelurkan bikin apa namanya sesuatu hal yang kalian miliki, Betul. kolaborasi misalkan dengan yang Betul. lain kayak gitu ya. Jadi banyak sekali sih yang bisa diambil hikmahnya dari sini. Ini kalau misalnya dia bisa merubah mindset orang yang dari tadinya sekali pakai dan menggunakan produk yang berulang-ulang, itu si produk ini pasti bakal jadi salah satu pioner. Ya enggak, dan jadi salah satu produk yang selalu diingat. Karena apalagi dengan kita lihat isu lingkungan sekarang itu yang sudah menurut kita ekstrim ya, Nu, ya. Ini merupakan solusi gitu kan ya untuk mengurangi sampah, Iya. terus memperbanyak ketersediaan air di masa depan. Iya. Karena kan tadi dikatakan bahwa 1 kilogram kapas membutuhkan 20.000 liter. Liter itu Air. 20.000 liter itu sama kayak kamu tahu yang buat tangki BBM Oh, yang tangki, buat ya. ke pom bensin Iya. itu setara itu Ya, tuh wow, gede banget. 20.000 liter itu. Oke, intinya sih kalau misalnya kamu mau mendapatkan omset 11 juta, mau modal 200.000 aja bisa seperti itu. Tergantung kreativitas kalian, konsistensi kalian pada saat berjualan. Oke, mudah-mudahan jika dirasa suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat kayak Ya. gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.